untuk boleh menyampaikan firman-Mu dan kami boleh bersukacita bersama. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa kesalahan kami, terima doa kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Horas badihita sadhuna, Horas. firman Tuhan saya ambil dari 1 Timotius 1 ayat 3 hingga ayat 5. 1 Timotius 1 ayat 3 hingga ayat 5. Saya akan bacakan bagi kita semua. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Moliatima di debata. Semenjak saya pada Sermon Parhalado ditugaskan untuk membuka kegiatan ini, saya bergumul. Firman apa yang harus saya sampaikan yang boleh menjadi jangkauan visi kita ke depan dari apa yang terjadi saat ini. Dan akhirnya saya menemukan nas ini yang harus saya sampaikan pada hari ini. Mengapa nas ini menjadi begitu indah untuk kita dengarkan sehubungan dengan kegiatan penginjilan yang harus dilakukan oleh gereja di mana mempersiapkan jemaatnya turut serta dalam penginjilan itu. Yang pertama ada dua tantangan kita, Amak Ino. Yang pertama tantangan kita itu adalah kita harus mengakui bahwa sekarang ini disebut dengan generasi milenial sebagai generasi yang potensial. Yang kedua, tantangan kita adalah kita juga harus mengakui keadaan keterjepitan dan menjadi seperti polemik pribadi masyarakat atas situasi yang kita hadapi, yakni COVID-19. Kedua hal ini perlu memang kita percakapkan, perlu kita pribadi mempersiapkan. Karena pada bagian pertama milenial, pemikiran-pemikiran itu akan semakin berkembang, yang mana pengaruh berpikir radikal, pengaruh berpikir bebas, itu bisa menciptakan kekeliruan di dalam memahami firman Tuhan. Jadi kita juga harus mawas terhadap pengajaran-pengajaran. Saya ada ikuti Amang Inang. Saya juga tidak tahu apakah kita pernah bertanya. Dalam satu ketika, seorang pemuda yang sudah mahasiswa, saya terkejut mendengar adanya seorang pendeta berkhotbah. Khotbahnya itu mengatakan sebenarnya terlalu kecil Kristen ini percaya kepada Yesus. Mengapa harus percaya kepada Yesus, anak tukang kayu? Apakah kejujuran anak tukang kayu itu lebih berharga dari kejujuran seorang imam, katanya? Nah ini kita perhatikan, dan itu saya dapatkan, saya terkejut. Begitu saya bilang. Makanya saya bingung sama pendeta, dia katakan. Oh iya ya. Lalu ada lagi mahasiswa lain. Amang saya juga bingung gini. Kan Amang bilang ya, kita itu jiwa kita itu kembali kepada Sang Pencipta. Seperti di mana itu Amang saya jelaskan, Khotbah 12. Lalu dia katakan,
Tapi ada pendeta kami yang mengatakan di mahasiswa itu, ternyata dia katakan masih aja gelentayangan di dunia ini. Nah ini juga. Nah, ini kan dongeng zaman dulu ini. Cerita zaman dulu sebelum kita benar-benar percaya kepada Yesus. Kepada Allah yang kita sembah. Ini pikiran-pikiran seperti ini hinggap di pikiran anak-anak milenial. Ini pertama tantangan kita. Ya. Yang kedua tadi adalah keterjepitan jemaat. Memang adalah hal yang sangat sulit bagi orang yang menderita untuk menerima firman ketika firman itu memberikan penghiburan, penguatan. Tetapi dari penghiburan, penguatan itu, mereka tidak mampu merasakannya secara langsung. Apalagi karya Tuhan dalam hidup mereka secara langsung tidak mereka terima. Padahal yang mereka terima itu adalah penderitaan yang diperhadapkan pada pekerjaan, masalah COVID, dan lain sebagainya. Nah ini juga bagaimana teknik kita menginjili masyarakat yang seperti itu. Ini menjadi tantangan penginjilan, tantangan seksi sending. Bagaimana mampu mengangkat mereka kembali menjadi orang-orang yang benar-benar percaya dia sungguhnya adalah tetap menjadi orang yang terberkati, orang yang tetap mengasihi, dan orang yang tetap dikasihi oleh Tuhan. Nah, kedua hal inilah makanya pada akhirnya Tuhan menjawab bahwa saya harus sampaikan firman ini. Bagaimana kita bisa mengubah perilaku, mengubah cara berpikir itu, kembali kepada jalan firman itu. Sehingga tidak satu pun memang mereka tersesat hanya karena ketidaktahuan, hanya karena ketidakberdayaan. Sebab sesungguhnya Allah kita itu adalah Allah yang luar biasa, selalu memanggil, memberi kesempatan kepada umatnya. Dan kesempatan itu diberikan kepada kita semua. Jemaat yang mau dan siap untuk menginjil, terpanggil di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Bapa yang baik. Kami boleh menerima firman di tengah-tengah persiapan kami pada pengajaran yang akan kami terima dari para pengajar kami. Begitu banyaknya Bapa ajaran-ajaran yang berasal dari pikiran-pikiran manusia. Bapa bantu kami mempersiapkan diri kami sebagai orang yang terlibat di dalam pelayanan penginjilan, menyatakan firman, membawa kembali umat-Mu, sehingga mereka Tuhan tetap memiliki keteguhan, keyakinan, iman di dalam nama Tuhan, dan selalu mengandalkan Engkau. Bapa, kami boleh membuka acara ini di dalam nama-Mu, berkati kami seluruhnya, berkati seluruh pengajar-Mu. Jadikanlah kegiatan ini menjadi berkat bagi kami semua. Terlebih Bapa menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dan juga jadikanlah ini Bapa juga menjadi penguatan bagi pelayanan kami. Menjadi sukacita luar biasa bagi seluruh umat-Mu. Ladang yang mulai menguning. Engkau mempersiapkan kami sebagai panabi di tengah-tengah hurian. Terima kasih Bapa. Ampuni seluruh dosa dan kesalahan kami, supaya kami tetap menjadi umat-Mu yang kudus. Hanya mengandalkan kasih setia Bapa di dalam Kristus Yesus, kami telah berdoa, memuji dan mengucap syukur, serta memohon kepadamu. Bapa, kehendak-Mu jadilah. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus, senantiasa menyertai saudara-saudari, mulai dari kekal hingga sampai kekal. Amin. Horse meta. Pindah sama langsung to coach. Baik, Mulyate untuk Amang Pendeta Pengundian yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Masih adakah Amang Tumbur yang perlu disampaikan, Amang, sebelum sebelum kita masuk ke sesi? Di unmute dulu, Amang. Amang Pendeta Pengundian. Ya, Amang, ya, Mang. Ya. Amang mewakili pimpinan kita, Pendeta Resort, membuka acara pelatihan kita ini dengan resmi, Amang. Oh, oke. Ya. Ya, jadi Molatema di Tuhata, di kita salutna kepada kita semua. Pertama sekali, sampai salam dari Amang Pendeta Resort kepada kita, dan juga berharap kita tetap semangat. Demikian juga sampai juga salam kepada kita semua dari pelaksana tugas Pendeta Resort, yakni Inang Pendeta Krista. Amang Pendeta Resort sekarang sedang berduka cita. Orang tuanya telah meninggal dunia, jadi berduka cita lagi di kampung Amang Ginang. Mari kita doakan itu, ya. Nah, atas nama Amang Pendeta Resort, saya mewakili beliau di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus. Maka pertemuan atau pengajaran ini kami buka. Oke, songonima di kita salutnas, kita senantiasa diberkati Tuhan. Amin. Yang satu ini yang menginjili, ya, kesempatan itu dia manfaatkan. Ada di situ binatang yang kita lihat, apa itu binatang, apa itu yang bergerak itu? Binatang cicak, ya. Ada keistimewaan cicak ini, yaitu di rumah jelek dia ada, di rumah bagus ada, di istana juga ada. Artinya dia bisa masuk ke segala tempat. Nah, seperti itu juga kita diingatkan, supaya kita bisa bersahabat dengan semua lapisan masyarakat, sehingga kita bisa memberitakan Injil itu. Nggak ada pembatas. Kemanapun masyarakat rendah masuk kita, kemudian masyarakat manapun kita masuk. Apalagi terutama di kita orang Batak, ya, sebenarnya mudah bersahabat. Karena begitu ketemu bisa kita mertarombo, ya. Ya, tadi ada saya lihat buruh panjaitan di sini, kalau nggak salah tadi saya lihat itu, saya pandang-pandang dari sini. Kalau ketemu kan langsung bisa mertarombo, panjaitan dari mana, kalau nomor berapa, kalau mulai langsung. Nah, baru mulai masuk nanti di dalam PI. Baik, prinsip kedua, ledakan penginjilan. Prinsip pertama, setiap orang Kristen harus menjadi saksi. Oh ya, sebelum kita menjadi saksi, ini tugas yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Ya, ada dua. Perintah pertama, Markus 1 ayat 18, ayat 17. Ikutlah aku, kamu akan kujadikan apa? Penjala manusia, bukan penjala ikan. Kalau penjala ikan mungkin banyak di Samosir. Kalau ini penjala manusia ini. Apa bedanya? Kalau penjala ikan, ikan yang hidup diambil, tapi akhirnya mati. Kalau penjala manusia, manusia yang mati rohani, dijala, dikasihkan firman Tuhan untuk hidup, untuk menerima Yesus. Kemudian yang kedua, yaitu tugas yang diberikan kepada kita, untuk pergilah untuk menjadikan semua bangsa muridku. Matius 28 ayat 19-20. Kita disuruh untuk memberitakan firman Tuhan. Karena apa? Karena hanya Yesus jalan satu-satunya ke surga. Kita beritahukan, nggak ada jalan lain supaya selamat. Nah, itu tugas kita. Untuk bisa melakukan
tugas inilah menjadi penjala, menjadikan semua bangsa muridku kita diperlengkapi. Baik, kita masuk kepada prinsip kedua. Merupakan tanggung jawab. Prinsip pertama, setiap orang Kristen harus menjadi tolong tali saksi. Ditulis saksi. Tapi kenapa kita nggak mau jadi saksi? Orang awam merupakan kunci paling strategis, tetapi belum dimanfaatkan dalam penginjilan, ya. Kenapa nggak mau menjadi saksi? Kalau suruh penginjilan, kalau kita lihat di gereja kita HKBP, coba orang lebih banyak masuk di mana? Dewan Koinonia, Dewan Marturia, atau Dewan Diakoni? Umumnya orang menghindar masuk Marturia. Kenapa? Karena, waduh, pusing dia. Bagaimana saya menginjili? Ya, bagaimana saya menginjili? Dari mana saya menginjili? Dan lain sebagainya. Ya, baik. Jadi tidak jadi menginjili, pusing dia, takut. Terus meremennya. Takut akan tangkapan yang belum diketahui. Ini marka panjaitan, ini loncat-loncat dia apa namanya kalau suruh menginjili. Ya, nggak tahu apa dia apa yang di seberang sana. Takut gagal, takut dimarahi, takut menyinggung orang lain, takut ditolak dan lain sebagainya. Jadi kenapa? Ya ini. Ya, ada kerjasama dalam satu tubuh, beragam kita. Kenapa? Setiap kita anggota gereja mempunyai talenta-talenta kemampuan yang luar biasa yang berbeda-beda. Dan setiap talenta itu kalau digabung akan menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Tuhan sudah menciptakan kita dengan talenta-talenta yang bermacam-macam. Mari kita mampukan itu satukan itu untuk tujuan di dalam penginjilan. Di dalam kesatuan itu kita akan kuat. Tapi kalau hanya menyatakan, oh aku lebih hebat, rapuh, tidak akan ada yang bisa kita lakukan. Itu yang diingatkan kepada kita supaya ada kesatuan di dalam penginjilan. Yang kedua, kita harus terus berdoa. Penginjilan dalam perjanjian baru senantiasa tolong ditulis dibekali dan dengan doa. Penginjilan di dalam perjanjian baru senantiasa dibekali dengan doa. Ada orang yang mengatakan yang perlu metodenya. Bagaimana metodenya? Tapi ada yang menyatakan, enggak, pokoknya kita berdoa saja. Roh Kudus yang bekerja. Memang benar. Roh Kudus bekerja. Memang benar. Metodenya harus ada. Tapi yang paling benar yaitu kita berdoa. Supaya kepada kita diberikan Tuhan kemampuan kuasa untuk menyampaikan firman-Nya. Supaya Tuhan juga membuka hati orang yang kita injili untuk menerima Injil itu. Jadi bukan monolog, bukan dialog, tapi trialog. Kita, Tuhan, dan yang kita injili. Tapi yang berperan di sana yaitu hanya Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita kuasa, Tuhan membuka hati orang yang kita injili, maka akan terjadi penginjilan. Karena apa? Yang membuat kita menerima Tuhan itu adalah karya Tuhan Roh Kudus sendiri. Karena itu berdoa merupakan suatu hal yang harus wajib kita lakukan. Kemudian C, komitmen untuk pelatihan. Buatlah komitmen untuk hadir di setiap pertemuan tepat pada waktunya. Jadi kalau kita sebutkan di sini jam 13, ya hadirlah jam 13. Jangan nanti udah dimulai masuk gitu ya. Kebetulan saya kalau lihat orang yang nggak apa sama waktu, nggak begitu, muka saya itu hilang senyumnya. Kalau Pak Thomas masih bisa senyum-senyum. Jadi tolong buatlah komitmen untuk hadir di setiap pertemuan tepat pada waktunya. Karena disiplin, menurut Pak Thomas ini, datang dari perkataan disciple, murid-murid Tuhan Yesus.
Buatlah komitmen untuk mengerjakan semua tugas, tolong ditulis tugas yang diberikan. Buatlah komitmen untuk mengerjakan semua tugas yang diberikan. Kalau minggu ini belum ada tugas, tapi minggu depan rasanya sudah ada tugas, jadi kalau disuruh tolong dikerjakan ini, ya dikerjakanlah. Jangan sampai menumpuk. Walaupun tugasnya ringan-ringan kok, tapi ringan-ringan kalau banyak jadi menumpuk nanti. Buatlah komitmen untuk tolong ditulis berpartisipasi di dalam seluruh sesi penerapan. Buatlah komitmen tolong ditulis berpartisipasi di dalam seluruh sesi penerapan. Jadi nanti setiap pengajar kalau meminta peserta untuk ikut berpartisipasi, tolong langsung semangat, ya, mau. Karena dengan demikian kita akan menjadi makin terampil. Buatlah komitmen untuk mengambil bagian di dalam semua kesempatan, tolong ditulis latihan lapangan. Buatlah komitmen untuk mengambil bagian di dalam semua kesempatan latihan lapangan. Tadi saya sampaikan latihan lapangan ada 3 kali atau 4 kali, Ibu Remini? 3 kali, Pak. 3 kali, ya. Jadi diikutinlah latihan lapangannya, jangan sampai absen di sana. Buatlah komitmen untuk berdoa paling sedikit sekali seminggu dengan mitra doa Anda. Buatlah komitmen untuk berdoa paling sedikit sekali seminggu dengan mitra doa Anda, ya. Kembali tadi doa, lupa saya, penginjilan tanpa doa ada seperti busur, panah tanpa busur. Apakah panah bisa melesat tanpa busur? Enggak. Kalau kita lemparkan nggak akan kena sasaran. Harus dengan demikian juga penginjilan tanpa doa tidak akan bisa melesat. Ya, buatlah komitmen berdoa dengan paling sedikit sekali seminggu dengan mitra doa. Jadi harus ada mitra doanya. Siapa mitra doa kita? Terserah kita. Bisa kalau ibu-ibu, bisa suaminya, bisa anaknya, bisa temannya. Bapak-bapak juga bisa istri, bisa teman. Ya, kita apa? Sampaikan kepada dia, saya adalah sedang mengikuti latihan penginjilan. Tolong bapak atau apa, ibu jadi mitra doa. Tolong bawa saya di dalam doa supaya saya dapat mengikuti pelatihan ini dengan baik. Kenapa? Setiap kita melakukan pekerjaan baik, ada yang tidak senang, ada gangguan. Ya, iblis tidak akan senang melihat kita mengikuti latihan penginjilan. Karena itu, tetap kita berdoa supaya kita diberi kekuatan, kuasa untuk mengikuti latihan ini. Baik. Ibu Bapak sekalian, saya nggak tahu apakah dari Ibu Bapak ada seorang dokter hewan. Ada Ibu Remini? Mari. Nggak ada ya? Ada dokter hewan? Peserta? Belum ada, Mas. Belum ada. Tapi nggak apa-apa, saya hanya bilang begini. Ya, untuk menjadi dokter hewan itu dibutuhkan pendidikan 5 tahun. Biaya habis, waktu habis, segala macam. Tapi begitu selesai, apa yang dia lakukan? Dia tugasnya. Kalau di Amerika, mahal sekali dokter hewan sekarang. Itu menyelamatkan hewan. Ibu Bapak hanya 8 kali pertemuan selesai dari sini nanti untuk menyelamatkan jiwa manusia. Luar biasa tugas yang diberikan kepada kita. Baik, dalam setiap pertemuan nanti Ibu Bapak akan melihat ini. Ya. Setiap saat, nah, bukan nggak setiap saat ya, setiap di dalam Materi. unit penyajian visual namanya. Ya. Jadi di atas sekali yang hitam itu adalah gereja. Gereja di mana jemaatnya tekun berdoa. Lalu gereja akan mengutus jemaatnya untuk melakukan penginjilan. Langkah awal yaitu seperti yang kita bicarakan tadi, ada 4. Langkah awalnya itu
membangun jembatan persahabatan, memulai persahabatan. Ada di setiap, ada 4 itu persahabatan, setelah ada persahabatan, mulai penjelasan Injil, terus ada penyerahan diri, ada tindak lanjut langsung. Persahabatan setiap 4 bagian itu ada, setiap persahabatan ada 5 unitnya, mulai dari kehidupan sehari-hari, latar belakang rohani, kegiatan rohani, kesaksian pribadi, dan 2 pertanyaan diagnostik. Kalau itu selesai bersahabat, baru kita akan kepada penjelasan Injil. Nanti juga akan ada 5, ya, ada anugerah, manusia, Allah, Kristus, dan iman. Kemudian setelah itu nanti akan masuk kepada penyerahan diri. Itu juga ada 5. Akan dimulai nanti di situ. Apakah semua Anda pahami? Apakah Anda mau menerima anugerah hidup kekal itu, penyerahan diri, 2 penyerahan diri, dan kepastian keselamatan. Setelah itu masuk ke tindak lanjut langsung. Apa itu? Ada juga 5, supaya setiap hari membaca firman Tuhan, lalu berdoa, kebaktian, ya, ikut persekutuan, dan bersaksi. Lalu, kalau ini nanti ada hal juga di pelatihan penginjilan kita ini yang pasti harus disampaikan, yaitu menanyakan 2 ciri khasnya. Ciri khas II adalah 2 tanda tanya. 2 tanda tanya biasanya kalau kami selalu pasang pinnya di kerah baju itu. Bukan soal gagah-gagahan, itu taruh di sebelah kanan. Cuma karena di sini lewat Zoom, saya taruh juga di sini nanti nggak dilihat. Kalau salaman kita agak miringin bagian supaya dilihat itu pinnya itu. 2 tanda tanya. Semua pertanyaan boleh tidak dijawab, tapi 2 pertanyaan ini harus dijawab. Ya, karena ini di rumah saya nggak tahu apa perlu dijawab, apa namanya. Biasanya ini kita tulis dalam kertas, tapi ini gimana Rim ini? Ditanyakan dan saya bukan tanyakan ya. Pertanyaannya demikian. Seandainya Anda meninggal dunia hari ini, apakah Anda yakin pasti masuk surga? Ini pertanyaan wajib kita sampaikan pada saat kita penginjilan. Tujuannya apa? Untuk mendiagnosa, mengetahui bagaimana kerohanian orang yang kita injili. Jawabannya nanti bisa yakin, bisa tidak yakin. Lalu kita lanjutkan pertanyaan diagnostik yang kedua, seandainya Anda tetap meninggal dunia pada hari ini, bukan besok ya, atau minggu depan, hari ini, dan berdiri di hadapan Allah, dan Allah bertanya, mengapa aku harus mengizinkan engkau masuk ke surgaku? Apakah jawab Anda? Jawabnya di sini juga nanti bisa macam-macam. Melalui jawaban yang kita dapatkan ini, kita bisa mengetahui kondisi kerohanian yang kita injili. Setelah itu, baru kita masuk kepada penginjilan. Kira-kira demikian unit pertama, ya, yang nanti disampaikan kepada, untuk diselanjutkan nanti kepada unit 2, PI. Oke, mau lihat untuk Amang Richard selama 1 minggu ini pertanyaan itu, dan minggu depan akan dibahas, dan tentunya kita akan mendapatkan kabar baik, kabar yang luar biasa, yang itulah yang sanggup mengubah setiap manusia, ya. Jadi kita tunggu minggu depan. Memang hari ini agak lebih cepat, tetapi untuk selanjutnya tentunya tidak, karena minggu depan itu unit-unit yang sudah masuk di dalam pembelajaran, dan tadi ibadah juga agak lebih cepat disampaikan oleh Amang Pendeta kita, maka jadi waktu kita pun agak lebih. Nah, jadi mau lihat untuk kita semua, para Amang Inang dari Yayasan BKS Martoria, dari pelatih,
dari Jati Sampurna dan para peserta, terima kasih untuk kesediaan waktunya dan tetaplah dalam komitmen untuk menyelesaikannya. Cuma sekali 1 minggu. Nah, kami harap dari 25 ini dari awal sampai berakhirnya pun 25 orang. Nah, itu harapan kami, dan selanjutnya bila ada pengumuman kami serahkan kepada Amang Inang, panitia dari Jati Sampurna. Silakan. Tangan dulu. Kita berikan aplaus dulu kepada Amang Richard yang sudah di usia indah tetapi masih memperlengkapi. Oke. Pertama dari saya, Inang. Ya, silakan Amang Tumbur. Ya, pertama kami dari atas nama Seksi Sending AKBP Jati Sampurna mengucapkan terima kasih ini buat khususnya Mang Richard tadi yang telah menyampaikan season pertama, Inang Ninti yang sebagai koordinatornya dalam dan semua rekan-rekan dari Yayasan Merturia. Semoga pembelajaran ini, Nang, saya lihat memang ini pesertanya belum seperti yang kita harapkan. Saya lihat nggak tahu gimana Mang Luhut, apakah hadir semua yang 26? Mudah-mudahan nanti kita bisa, karena dari Inang Remini sudah ada aturan, kalau 2 kali tidak hadir akumulasi akan di remove. Ya, remove. Kita setuju dengan itu. Artinya kita perlu seriusan. Nanti berapapun nanti akhirnya itu yang akan kita lanjutkan, Inang. Jadi mulai hati Mak, ya Mang Inang, semoga untuk hari selanjutnya Tuhan memberkati semuanya berjalan dengan baik. Serahkan ke Lai Sekretaris, ada pengumuman Lai, tolong dilanjut. Mulai hati. Ya. Baik, kalau saya kan cuma juru tulis saja nih, saya nulis-nulis dari tadi ininya pesertanya ya. Pesertanya puji Tuhan sampai saat ini ada yang peserta E-nya 21. Cuma Inang ada di sini satu yang masih nonemiah. Dari tadi aku udah chat, minta tolong dibikinkan namanya. Jadi 20 ada namanya, satu lagi belum ada nama. Puji Tuhan yang asisten, yang pelatihnya malah lebih banyak. Kita kan semua ada 45 ini sekarang. Jadi lebih banyak yang mendampingi. Jadi kita berharap juga yang ini yang ada 5 lagi berarti minggu depan datang, dan saya senang juga nanti akan bisa banyak yang mensupport Amang Inang yang reguler yang mulai. Jadi kami di sini yang masih belajar juga siap mensupport Amang Inang yang baru belajar. Kami juga masih dalam tahap belajar, kami siap support Amang Inang sekalian. Jadi itu dari saya, nanti absensi akan kita share berikut fotonya di setiap WA group. Mau lihat ya? Amang, atas kerjasamanya. Baik, ada lagi? Sudah cukup, Inang. Cukup ya, Amang Inang ya. Baik, hari ini tidak apa-apa, kita lebih cepat ya. Jadi minggu depan tepat waktu, karena minggu depan juga akan masuk ke dalam materi-materi, dan materi-materinya memang pas untuk waktu yang sudah disiapkan. Ya? Oke, baik. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita dengan semangat yang baru, ya, di mana dalam suasana pandemi tidak membatasi kita untuk terus berkarya. Amin. Amin. Tepuk tangan untuk kita semua. Tepuk tangan untuk kita Amin, semua ya. Kakak. Terima kasih. Nah, soal pelatih nanti kami akan tetap utamakan yang Jati Sampurna ya. Baik, itu aja dari kami. Oke, untuk doa penutup mungkin minta kesediaan Amang Sintua Tumbur si Hopang yang berdoa bagi kita. Silakan Amang. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami sampaikan kehadirat-Mu atas kasih penyertaan Tuhan kepada kami pada saat ini. Terima kasih Bapa untuk acara pelatihan EE yang telah kami mulai pada hari ini Tuhan. Kami melihat acara ini akan tetap berada di dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan menuntun kami di dalam Roh-Mu yang kudus, sehingga semuanya acara pelatihan dari awal hingga pada akhirnya nanti berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Berilah kami hati yang sungguh-sungguh Tuhan, khususnya buat para peserta, sehingga kami boleh sungguh-sungguh mempergunakan waktu yang Tuhan sediakan.
Juga kami berdoa untuk Amang Inang pelatih. Kiranya Tuhan memberikan hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga semua mereka boleh melatih, mengajari kami sesuai dan seturut kehendak. Terima kasih Bapak yang baik. Acara pelatihan untuk hari berikutnya diserahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.